Mau pahala? Subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat LMI dimanapun berada, para pemirsa yang berada di rumah, bertemu lagi hari ini kita di Lembaga Dakwah Mar'izuddin dalam rangkaian kajian Islam atau kalam. Dan alhamdulillah di tengah-tengah studio kita pada pagi hari ini telah hadir Ustadz Haji Andriansa LC MPDI. Apa kabar Ustadz pagi ini Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat. Masya Allah. Kira-kira materi kita apa Ustadz pagi ini Ustadz? Istighfar. Istighfar ya? Ya. Jadi dahsyatnya istighfar. Dahsyatnya istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Baik sahabat ini dimanapun berada, lebih jelas lagi langsung saja kita simak materi yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Haji Andriansa mengenai atau tema kita hari ini adalah dahsyatnya istighfar. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat DMI dimanapun Anda berada, pernah ada kita semua mengenal seorang ulama besar yang lahir di Madinah. Kemudian dia hijrah ke Basrah. Namun tempat dia hijrah ke Basrah itu lebih terkenal daripada tempat ia lahir. Kita kenal dengan Syekh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, dan beliau memiliki majelis-majelis yang besar. Banyak orang-orang yang mendatangi beliau meminta fatwa, meminta solusi dari setiap permasalahan-permasalahan. Maka pernah suatu ketika ja'a rajulun, datanglah seseorang. Orang pertama ja'a rajulun al-awwal yashku ila syekh, ya, anil jadabi wal qahti, ya, mengadu bahwa kebunnya itu tidak subur tanahnya, kemudian susah berbuah. Kemudian datang lagi orang kedua, ja'a ar-rajulu asani ila Hasan Al-Basri. Datang orang kedua mendatangi Syekh Hasan Al-Basri dan mengadu wayasku an qillatil amwal, atas sedikitnya hartanya. Padahal dia sudah bekerja dari pagi, siang dan malam banting tulang, tetapi tidak kunjung-kunjung kaya. Kemudian yang ketiga, ja'a rajulun ilal Hasan Basri, ja'a ar-rajulu as-salis ilal Hasan Al-Basri wa yashku an qillatil aulad. Bahwa datang orang ketiga dan mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri tentang sedikitnya anaknya atau tidak memiliki keturunan. Maka dari ketiga orang yang datang ini, maka Imam Hasan Al-Basri hanya menjawab dengan ringkas, singkat, dan penuh makna. Maka beliau mengatakan, aksiru minal istighfar, istaghfirullah. Maka beliau mengatakan, perbanyaklah istighfar, ya, hendaklah engkau senantiasa melazimkan istighfar. Sahabat LDMI dimanapun Anda berada, ketahuilah kalau seandainya yang pertama tadi bertanya kepada orang yang ahli pertanian, maka jawabannya pasti beda, ya. Berapa kualitas tanah dan lain sebagainya, ya, atau pH tanahnya berapa. Kalau seandainya yang kedua tadi bertanya kepada orang yang ahli ekonomi, maka dia akan bertanya kembali bagaimana pengaturan masuk dan keluarnya uang,
Kalau seandainya yang ketiga adalah bertanya ke dokter, maka beda lagi pertanyaannya. Tetapi jawaban Imam Hasan Al-Basri ini merupakan ringkasan dari ayat Al-Quran yang mengatakan dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin ila akhiril ayat. Perbanyaklah istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya harta dan anak. Maka oleh karena itu, ketika kita melazimkan istighfar, maka ini adalah solusi dari setiap masalah. Rasulullah SAW mengatakan, man lazimal istighfar, keutamaan orang-orang yang senantiasa beristighfar, yang pertama adalah Allah ini adalah solusi dari setiap masalah. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallah, maka Allah akan menjadikan min kulli diqin makhraja, dari setiap kesempitan, kelapangan. Kemudian min kulli hammin faraja, Allah berikan kebahagiaan setelah kesusahan, setelah kesedihan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka inilah yang diajarkan oleh para nabi yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Adam, ya, istighfarnya yang kita kenal adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Kemudian istighfarnya Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu intinya. Jadi kita perbanyaklah istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat-derajat kita. Yang kedua, bahwa dengan kita memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsinya, wa ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berdosa setiap siang dan malam. Dan ingat, wa ana aghfiru dzunub jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Ughfir lakum, maka akan aku ampunkan. Istighfar, selain kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikabulkan doa-doa kita, dan subhanallah, dengan kita memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya. Wa makana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya ketika kalian memperbanyak istighfar. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbanyak istighfar, ya. Paling sedikit, paling ringan, ringkas itu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Agak panjang sedikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Atau boleh juga dengan pakai lagu, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Masya Allah, inilah amalan-amalan yang dahsyat yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita agar senantiasa
beristighfar. Apalagi yang terakhir adalah yang namanya Sayyidul Istighfar. Bisa kita baca sama-sama? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Mari kita amalkan siang dan malam, pagi sore, dijadikan wirid kita ketika kita meninggal, dan kita meyakini makna dan hakikat daripada Sayyidul Istighfar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Andre atas materi yang telah disampaikan, yaitu mengenai keutamaan atau dahsyatnya istighfar, Ustadz ya. Ini hal yang ringan Ustadz ya, tapi mudah-mudahan dengan kita memperbanyak istighfar akan mengampuni dosa-dosa kita, dan itu menjadi amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik sahabat LMI dimanapun berada, para pemirsa yang berada di rumah, cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pahala? Subscribe ya.